Selamat pagi buat anak-anak Ibu semuanya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai teks prosedur. Sebenarnya ini sudah Ibu terangkan sebelumnya di Google Classroom. Sudah ada video dan ada materi bahan ajar. Tetapi hari ini Ibu akan menjelaskan kembali untuk memastikan kamu paham mengenai materi ini. Nah, jadi kita lihat untuk struktur teks prosedur, kemarin kan Ibu sudah katakan bahwa ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Tetapi untuk bagian penegasan ulang ini bersifat opsional, artinya bisa ada, bisa tidak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah bagian tujuan. Tujuan ini meliputi 2 hal, yaitu judul dan pengantar. Nah, kalau kita lihat teks di sini, cara benar menghidupkan komputer. Ini adalah judul. Nah, ini adalah judul, maka judul ini dia masuk juga ke dalam bagian tujuan. Nah, lalu kita lihat paragraf pertama. Kini komputer telah menjadi salah satu barang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagian pengantar untuk teks ini. Nah, ini karena dia merupakan bagian pengantar ini biasanya terdapat pada paragraf yang pertama. Maka ini juga termasuk ke dalam bagian tujuan. Berarti dari teks ini mulai dari cara sampai kepada paragraf pertama ini masuk ke dalam bagian tujuan. Nah, lalu yang kedua. Yang kedua itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini juga terbagi, yaitu material itu terdiri atas alat dan bahan. Ini alat dan bahan ini akan digunakan jika kita membuat prosedur, contohnya masak-memasak. Kalau kita memasak itu pasti ada alatnya, contoh kuali, kompor, wajan, dan lain-lain. Nah, kalau dia bahan itu contohnya tepung. Nah, itu termasuk ke dalam bahan. Ini semua masuk ke dalam langkah-langkah, yaitu bagian material. Nah, lalu ada juga bagian tahapan. Kalau bagian tahapan ini, dia sudah berupa poin-poin. Poin-poin itu bagaimana? Nah, poin-poin ini, contoh kita lihat. Buat kalian yang ingin tahu cara menghidupkan komputer, bisa ikuti langkah-langkah berikut. 1. Nah, kalau sudah ada di sini urutan 1, sudah pastilah ini merupakan langkah-langkah. Lalu kenapa di sini tidak ada yang namanya material? Iya, untuk material ini tidak semua teks prosedur ada. Karena ini bukan bagian masak-memasak atau membuat sesuatu, nah maka di sini tidak ada material. Yang ada di sini langsung kepada tahapannya. Tahapannya di sini ada 5. Yang pertama, kabel yang terhubung harus dipastikan dipasang dengan benar. 2. Hidupkan stabilizer voltage jika ada. 3. Hidupkan monitor dengan menekan tombol power. 4. Setelah itu hidupkan CPU dengan cara menekan tombol power pada CPU. 5. Tunggu hingga proses booting OS selesai. Nah, ini semua yang poin-poin ini masuk kepada tahap kedua. Tahap kedua itu tadi adalah langkah-langkah. Nah, lalu ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini memastikan bahwa judul tadi atau tujuan tadi itu tercapai. Ini bersifat opsional, tidak harus ada. Nah, tapi pada teks saya ini ada contoh. Gampang bukan? Sekarang komputer dapat digunakan. Nah, ini masuk ke dalam bagian penegasan. Kenapa ini bagian penegasan? Nah, karena di sini diulang kembali. Sekarang komputer dapat digunakan. Dia menegaskan bahwa komputer sudah dapat digunakan sesuai dengan tujuan di awal, bahwa tujuan di awal adalah cara menggunakan atau cara menghidupkan komputer. Jadi pada teks berikut, yaitu cara benar menghidupkan komputer, ketiga bagian atau struktur tersebut ada.
Nah, nanti kalau ada teks kamu atau teks prosedur yang kamu temukan, tetapi tidak ada alat dan bahan, nah berarti dia bukan masak-memasak, bukan membuat sesuatu, tetapi sebuah proses, rangkaian proses seperti ini. Yang penting ada tahapan. Tahapan itu tetap masuk ke dalam bagian langkah-langkah. Nah, lalu untuk bagian penegasan ulang, tetap seperti Ibu katakan tadi, itu tidak harus ada. Tetapi kalau ada juga tidak masalah. Nah, itu dia. Jadi hal yang paling penting dan wajib ada, yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah. Nah, itu untuk bagian struktur teks prosedur. Nah, dari teks prosedur kita bergerak kepada kebahasaannya. Ini juga sudah Ibu sampaikan di materi kalian atau bahan ajar yang Ibu kirim ke Google Classroom. Nah, Ibu akan membahas dengan mengaitkan langsung kepada teksnya. Yang pertama dari ciri kebahasaannya adalah menggunakan kalimat perintah dan kata kerja imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif itu sama dengan kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa? Bisa aja diakhiri dengan kata atau akhiran kan, ambilkan, masukkan, atau menggunakan partikel lah, ambillah, tuanglah, antarlah, tulislah. Nah, maka semua ini akan merujuk kepada kata imperatif atau kata perintah. Sekarang kita lihat teks di sini, sesuai atau tidak. Coba kita lihat. Nomor 2. Hidupkan stabilizer voltage jika ada. Di sini ada kata hidupkan. Ini merupakan perintah. Lalu yang ketiga, hidupkan monitor dengan menekan tombol power. Ada kata hidupkan. Nah, setelah itu hidupkan CPU dengan cara menekan tombol power pada CPU. Ini juga ada kata hidupkan. Tunggu hingga proses booting OS selesai. Kita di sini diminta untuk menunggu. Nah, ini semua termasuk ke dalam kata kerja atau imperatif, dan kalimatnya itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Itu ciri yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau kata kerja imperatif. Kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua itu adanya konjungsi temporal. Temporal ini berhubungan dengan waktu. Waktu di sini maksudnya adalah urutan waktu. Nanti untuk menandai urutan waktu ini bisa dengan menggunakan kata lalu. Setelah itu, kemudian. Nah, ini semua menunjuk kepada konjungsi temporal. Jadi kalau nanti ada teks, contohnya memasak, kemarin sudah Ibu bagikan cara membuat cimpa bengkoang. Lalu, nah itu kan ada di situ dikatakan lalu masukkan tepung ke dalam gulungan daun pandan. Setelah itu tekan-tekan. Nah, ada kata setelah itu. Lalu kukus sekitar 15 menit. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam konjungsi temporal. Sekarang kita lihat teks ini. Apakah di sini ada konjungsi temporal? Ada. Di mana? Perhatikan poin nomor 4. Setelah itu, nah ini kan urutan atau kelanjutan. Kelanjutan dari poin nomor 3. Kalau poin nomor 3 tadi hidupkan monitor dengan menekan tombol power. Nah, setelah itu hidupkan CPU dengan cara menekan tombol power pada CPU. Setelah itu ini termasuk ke dalam konjungsi temporal. Itu adalah ciri kebahasaan yang kedua. Kita masuk kepada ciri kebahasaan yang ketiga. Adanya penunjuk waktu. Nah, adanya penunjuk waktu ini
Ini juga termasuk ke dalam kebahasaan, ini juga berhubungan dengan waktu tetapi bukan urutan. Nah, kalau dalam teks saya ini tidak ada di sini yang menunjukkan waktu. Tapi kalau di teks yang membuat Cimpa Bengkoang itu ada. Kukus Cimpa sekitar 15 sampai 20 menit. Maka waktu di situ adalah sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, atau kita buat lagi contohnya. Panaskan minyak sekitar 2 menit. Sesudah itu, masukkan adonan dan biarkan sekitar 10 menit. Sesudah itu dibalik dan biarkan kembali sekitar 5 menit. Maka di situ waktu-waktu itu termasuk ke dalam penunjuk waktu. Nah, itu adalah poin yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada ciri kebahasaan yang keempat. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu adanya keterangan cara. Ciri-ciri dari keterangan cara yaitu menggunakan kata dengan ditambah caranya. Contoh, masukkan adonan dengan hati-hati. Dengan hati-hati ini keterangan cara. Bisa juga angkat dengan perlahan. Dengan perlahan ini juga masuk ke dalam keterangan cara. Nah, atau balikkan dengan cepat. Itu juga keterangan cara. Sekarang kita lihat teks di sini. Ada atau tidak menggunakan keterangan cara? Ada. Perhatikan yang poin nomor 3. Hidupkan monitor dengan menekan tombol power. Berarti caranya adalah dengan menekan tombol power. Ini termasuk ke dalam keterangan cara. Lalu apakah ada lagi? Ada. Yang keempat, setelah itu hidupkan CPU dengan cara menekan tombol power pada CPU, yaitu dengan cara menekan tombol power pada CPU. Ini juga termasuk ke dalam keterangan cara. Bagaimana caranya menghidupkan CPU? Ya, dengan cara menekan tombol. Bagaimana caranya menghidupkan monitor? Ya, dengan cara menekan tombol power. Nah, itu semua termasuk ke dalam keterangan cara. Itu adalah poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima, adanya kata teknis sesuai dengan tema. Kata teknis dimaksud di sini, ini adalah kata-kata khusus. Kata-kata khusus yang berhubungan dengan tema. Contoh pada teks saya di atas, cara benar menghidupkan komputer, maka temanya di situ tentang komputer. Maka tidak mungkin dalam teks itu yang masuk adalah bawang, tomat, seledri, itu tidak. Kenapa? Karena temanya bukan masak-memasak. Melainkan di sini temanya adalah komputer. Jadi kita akan temukan kata-kata yang berhubungan dengan komputer dan itu akan termasuk ke dalam kata-kata teknis. Nah, contohnya yang mana? Kita lihat dari atas. Kini komputer telah menjadi salah satu barang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang masih kita jumpai itu masih kata komputer. Buat kalian yang ingin tahu cara menghidupkan komputer, bisa ikuti langkah-langkah berikut. Belum ada, masih kata komputer. Kabel yang terhubung harus dipastikan dipasang dengan benar. Nah, kata apa yang berhubungan dengan komputer? Kata kabel. Selanjutnya, hidupkan stabilizer voltage. Nah, stabilizer voltage ini berhubungan dengan komputer, termasuk ke kata teknis. 3. Hidupkan monitor. Ada monitor. Dengan menekan tombol power. 4. Setelah itu hidupkan CPU. CPU ini juga berhubungan dengan komputer.
Tunggu hingga proses booting OS selesai. Booting OS ini juga masuk ke istilah komputer. Gampang bukan? Sekarang komputer dapat digunakan. Nah, jadi yang tadi saya lingkari-lingkari itu termasuk dengan kata teknis atau termasuk kata-kata yang berhubungan dengan tema, yaitu komputer. Ya, itu maksudnya adanya kata teknis sesuai tema. Lalu yang keenam, adanya rincian atau urutan. Nah, ini sudah pasti ada. Kenapa ada rincian atau urutan? Karena pada bagian tahapan atau pada bagian langkah-langkah, itu selalu ada tahapan. Ada urutan. Urutannya bagaimana? Di sini ada urutan dari poin 1 sampai poin 5. Tidak mungkin di sini langsung dari poin 3 pindah ke 1. Nah, jadi harus berurutan langkahnya mulai dari 1, mulai dari kabel yang terhubung, menghidupkan stabilizer, menghidupkan monitor, menghidupkan CPU, sampai menunggu proses booting. Ini semua adalah tanda urutan. Nah, maka itu masuk ke dalam poin yang keenam, yaitu adanya rincian atau urutan pada teks prosedur. Nah, jadi itulah penjelasan Ibu mengenai teks prosedur ini, yaitu mengenai struktur dan segi kebahasaannya. Jadi untuk tugas yang masih salah, nanti kita akan revisi kembali, kita akan perbaiki lagi sesuai dengan materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Ya, demikian penjelasan Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan di grup diskusi. Terima kasih dan selamat pagi.